It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Dan yang lebih anehnya lagi, Wak, sakit yang diderita sama Karim ini selalu berlangsung setiap sore sampai malam. Dan setiap kali demam tuh kedua kaki aku tuh macam dingin kali, dinginnya nggak wajar, betul-betul kayak kaki aku ini lagi dalam freezer, kayak gitu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam ini seperti biasa aku datang kembali membawakan satu kisah horor Wawa part 202. Kebiasaan ngomong 100 mau 100 aja udah 200 kita. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia menjadi penonton dan juga sudah menjadi narasumber dari kisah horor Wawa ini dari awal part 1 sampai part 202 ini ya. Selain berterima kasih, aku dan juga segenap tim dari Nadia Omara Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin nih, Wak, serius dia, aku betul-betul minta maaf sama kalian kalau ada salah-salah kata, pengeditan kami yang kurang atau sumber-sumber kami yang mungkin ada yang keliru atau yang kurang, udahlah maafkanlah kami ya. Terasa udah lebaran lagi ya, Wak ya. Perasaan baru kemarin kita sahur sama tarawih pertama, tiba-tiba sekarang udah lebaran aja. Masya Allah, semoga kita diberikan umur panjang untuk bisa bertemu di bulan Ramadan lagi tahun depan, amin ya robbal alamin. Oke, Wak, malam ini aku nggak lupa kok sama tugas aku. Seperti biasanya aku akan menceritakan lagi pengalaman horor Wawa ketika bekerja di sebuah pabrik sendal yang terkenal angker. Selama kerja di sana, Wawa yang jelas-jelas tumpulnya macam awaknya bukan IndiHome, akhirnya melihat sosok makhluk astral untuk pertama kali seumur hidupnya. Nah, masalahnya, Wak, sosok ini tengok nih seram kali bentuknya, dan konon katanya sosok itu ada hubungannya dengan sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi di pabrik itu. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa banyak spoiler, langsung aja lah kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang aku membawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang namanya Karim dari Jakarta. Halo Karim. Nah, jadi Wak, pengalaman horor ini dialami oleh Karim dan juga beberapa temannya ketika bekerja di sebuah pabrik sendal pada tahun 2018 lalu. Dan sesuai request dari Karim, Wak, nama pabrik dari cerita ini tidak bisa aku sebutkan, Wak, ya, karena masih beroperasi sampai sekarang. Jadi di sini aku cukup menyebutnya dengan nama pabrik sendal gitu aja ya. Nah, lanjut lagi. Jadi, Wak, kisah ini bermula ketika Karim sedang mempersiapkan diri untuk lanjut kuliah ke perguruan tinggi negeri. Tapi sayangnya di tahun itu Karim belum berhasil lolos seleksi, Wak. Di situ mikirlah si Karim kan, kayak gimana nih, nggak lolos aku, nggak bisa kuliah aku. Apa aku cari kerja aja ya daripada nganggur, toh lumayan nih bisa dapat uang sendiri gitu kan katanya. Nah, di saat yang bersamaan, Wak, adalah ini teman sekolahnya Karim yang bernama Nanda tiba-tiba ngubungin si Karim. Nanda bilang, "Hei Karim, kamu mau nggak ikut aku kerja di pabrikku? Kebetulan di sini lagi ada lowongan," bukan pabrikku maksudnya, ya kerja di pabrik tempat aku bekerja kayak gitu. "Kebetulan di sini ada lowongan." Boleh lah, Wak. Kebetulan juga aku juga kepikiran nih lagi nyari kerja, aku nggak lolos keterima di kampus itu. "Oh ya udah, kalau gitu kau siapin lah berkas-berkas pendaftarannya, nanti kau bawa ke aku," kata si Nanda. "Oke, makasih ya Nanda," kata si Karim. Dah lah, Karim ini pun mendaftarkan dirinya untuk bekerja di tempat kerjanya Nanda, yaitu di sebuah pabrik yang memproduksi sendal. Dan bejoknya, Wak, waktu itu Karim langsung diterima kerja dan dia bahkan diminta untuk langsung masuk kerja keesokan harinya atau sehari setelah diterima tuh langsung kerja besok ya kata si bosnya ini kan. Dah senang lah si Karim ini, pergilah dia ke pabrik itu. Pada hari pertama kerja, Wak, Karim ini langsung ditempatkan di posisi lori. Nah, jadi lori ini macam gerobak gitu, Wak, gerobak yang menyimpan alas sendal yang baru saja selesai diproduksi. Nah, terus job desk-nya dari si Karim ini adalah mendorong lori atau gerobak yang berisi sendal tadi dari tempat produksi yang ada di lantai 1 ke dalam gudang penyimpanan yang ada di lantai 2. Itu aja job desk-nya. Nah, setelah mendapatkan penjelasan tentang job desk tadi, Karim pun langsung praktek kerja di hari pertama itu juga. Awalnya pekerjaan Karim ya lancar-lancar aja ya, masih agak menyesuaikan lah gitu Nadia. Tapi siang harinya langsung tua Karim mengalami sesuatu yang bisa aku bilang janggal kali lah Nadia. Jadi waktu itu Karim ini ceritanya baru aja mendorong lori dari lantai 1 menuju lantai 2 seperti biasa lah kan. Nah, karena capek Karim nyempatin diri lah buat istirahat sebentar sambil nunggu lori itu terisi dari lantai 1 tuh kan. Nah, pas dia lagi istirahat tiba-tiba terkejut si Karim waktu kawannya nyamperin dia ngomong gini, "Astagfirullah Karim, itu ngapa tuh tanganku kok banyak darah kali, kok habis ngapain?" Kata kawannya. Waktu denger itu refleksi Karim nengok tangannya kan,
Terkejut lah aku Nadia, kenapa tangan ini sampai 10 jari aku nih berdarah. Awalnya si Karim mikir, ini mungkin gara-gara aku dorong lori keseringan, ini nggak terasa luka gitu kan. Tapi ternyata waktu diamati lebih dalam lagi, bukan gara-gara dorong lori nih. Kenapa? Karena waktu itu Karim sadar bahwa yang berdarah itu bukan telapak tangannya, Wak, melainkan bagian bawah kuku-kuku ya nih. Nih ya, bagian bawah ini. Itu yang berdarah dalam tuh kalian semua 10 tuh berdarah. Kenapa jadi ini pula yang luka? Kalau memang lukanya gara-gara dorong lori, maunya kan di sini telapak tanganku kan dia. Ini enggak, luka-luka dalam kuku. Berat kali pun enggak, ini gara-gara apa nih? Berdarah semuanya memang, Wak. Kok bisa ya? Dari tadi aku nggak ngerasa sakit sedikit pun, tapi waktu ditengok udah 10 jari aku aja yang berdarah Nadia. Nah ini ada janggal kan, dari mana hasil luka nih Kawan-kawan yang lain pun ditanya ini kenapa pada heran juga kenapa bisa kayak gitu. Kalau memang gegara dorong itu atau gegara apa gitu, mungkin ada yang bilang oh itu gegara kok dorong lori ada tekanan darah yang tak kayak gimana lah gitu. Enggak, ini orang aneh aja kok luka bisa kayak gitu Nah, meskipun diliputi berbagai perasaan janggal pada saat itu, Karim berusaha menepis pikiran buruknya. Ingat, ini hari pertama aku bekerja. Udahlah mungkin ya sudahlah, kebetulan aja lagi cedera kayak gitu, dan aku satu-satunya orang yang pernah cedera kayak gini di pabrik. Nah dia pun menganggap bahwa luka itu muncul karena dia mungkin lupa pakai sarung tangan, walaupun sebenarnya nggak diwajibkan juga pakai sarung tangan waktu itu kan. Akhirnya pada saat itu ya sudah, Karim pergilah ke ruang medis untuk mengobati luka-lukanya. Dan setelah itu Nita nggak sakit, nah dia cuma berdarah. Dan selesai luka-lukanya udah dibersihkan semuanya, walaupun lebam-lebam lah jari di bawah aku nih kan, aku kembali lagi melanjutkan pekerjaanku sampai selesai. Nah itu kejanggalan pertama tuh, kok bisa kayak gitu ya. Nah singkat cerita, di hari kedua, ketiga, dan seterusnya pekerjaan Karim pun berjalan dengan sangat lancar, Wak. Karim sudah bisa beradaptasi, sudah punya banyak teman, dan juga sudah bisa menikmati ritme kerja di sana. Enjoy lah Nadia aku di sana, pokoknya nyaman lah gitu kan. Tapi di tengah kesenangan itu, Wak, pada suatu hari Karim mengalami lagi sebuah peristiwa mistis yang di sini bikin aku shock kali waktu itu. Jadi ceritanya hari itu si Karim ini mendapatkan jatah bekerja di shift 3. Ya shift 3 ini, Wak, berarti Karim harus standby di pabrik mulai dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Dah lah, memang biasanya kayak gitu, ada 3 shift ya kan. Dah masuk aku di shift 3. Awalnya biasa aja Nadia, aku bisa menjalankan tugasku tanpa ada kendala apapun. Lalu di sela-sela bekerja, Karim ini sesekali ngobrol lah sama beberapa teman rekan kerjanya di shift 3 itu juga. Nah pada saat itu ada nih salah satu senior aku bilang, Karim, kau anak baru kan di sini kan? Kau udah tahu belum kejadian besar yang menimpa pabrik ini? Kata dia. Dengar pertanyaan itu, Nadia entah ngapa aku ngangguk-ngangguk aja. Ini aku ngangguk seolah-olah aku tahu, padahal aku tuh nggak tahu apa-apa. Ada apa dulu pabrik yang nggak ada? Cuman aku pengen bilang, aku tahu kok, kayak gitulah. Entah ngapa aku kayak gitu Nadia. Mungkin karena pada saat itu biar aku dianggap tidak ketinggalan berita apa kayak gimana, ya udah aku ngangguk-ngangguk aja gitu. Nah setelah itu waktu siapa nih ngangguk, senior nih bilang lagi, oh ya udah kalau kau udah tahu, pokoknya kamu hati-hati ya selama kerja di sini, jangan lupa berdoa biar kamu nggak kenapa-napa, kata seniornya. Iya nah, belum sempat mau menjawab, Wak, tiba-tiba Karim ini langsung dengar ada suara aneh gitu Nadia, bertiup di telinga kanan sama kiri aku, set gitu kan. Saking anehnya suara itu sampai-sampai bikin telingaku berdengung gitu kan, kayak gitu dari datangnya suara itu kan. Terus beberapa saat kemudian Karim juga ngerasa kalau kok tiba-tiba hawa sekitar aku yang semula hangat langsung berubah dingin nih waktu diomongin kayak gitu. Apa nih, aduh aku bisa ngebayangin siapa yang apa yang dialami sama si Karim. Dah meskipun ngerasa janggal, Karim gak ambil pusing di situ. Dia memilih fokus bekerja sampai bel istirahat berbunyi. Ini jam malam nih, Wak, ya. Nah ketika waktu istirahat sudah tiba, Karim pun langsunglah bergegas keluar ruangan dan pergi membeli kopi di luar area pabrik gitu kan. Nah setelah kopi itu ada di tangan, aku masuk lagi lah ini ke pabrik, tapi gak langsung balik ke ruangan kerjaku. Waktu itu Karim memutuskan untuk duduk-duduk di kursi besi yang berada di atas parkiran motor. Dan FYI tempat si Karim ini duduk, Wak, beda bangunan sama tempat si Karim bekerja. Pokok beda bangunan lah gitu. Dia duduk lah di situ, mungkin yang mau cari ketenangan apa kayak gimana, atau juga mungkin biasanya ada juga beberapa orang nongkrong di situ gitu kan. Dah tuh di sana Karim sibuk minum kopi sambil main handphone. Enak tuh, di situ ada angin sepoi-sepoi. Ini malam nih, Wak, ya. Malam yang paling jam 3 jam 2 malam gitu lah. Nah setelah beberapa saat berlalu, secara tiba-tiba Karim ngerasa nggak enak lagi, hawa di sana berubah langsung enak gitu kan. Karena penasaran, Karim yang dari tadi fokus main handphone, dia nengok lah, nyelingak ke kanan kiri.
Rupanya aku tersadar di situ, tinggal aku aja di ruangan ini mah, kok sepi. Tadi masih ada orang lalu lalang di sini gitu kan. Sendirian dia ternyata di situ, Wak. Gak sadar dia saking fokusnya main handphone. Nah, walaupun sendirian, Karim waktu itu gak takut. Aku belum takut, aku cuma kaget, aku sendirian di sini. Aku belum mau pergi dari ruangan itu, pengen masih menikmati di sana gitu kan, masih istirahat kok juga jamnya. Nah, lanjut lagi lah, minum kopi, main handphone lagi. Nah, pas enak-enaknya ngopi, Wak, dari sudut matanya Karim nengok ada seseorang yang berdiri dari kejauhan, Nadia. Awalnya aku pikir ya udah itu teman kerjaku ya kan. Nah, Karim refleks lah nengok ke arah si orang itu. Tapi ketika Karim menolehkan kepalanya, wah disitulah aku langsung merinding sebadan madan, Nadia. Detik itu juga aku nengok ada, bayangkan sama kalian ya, ada sosok makhluk berkulit hitam, badannya kurus sekali, betul-betul kurus macam tulang diselimutin kulit aja tuh, kurus sekali. Terus sosok itu rambutnya juga jarang-jarang, Nat. Ada di sini, jarang-jarang lah. Sisanya pita, ya kan? Dan rambut itu terurai nih ke depan sampai menutupi sebagian wajahnya. Apa tuh? Astagfirullah. Belum sempat mencerna keanehan itu, Karim dibuat terkejut lagi karena sosok itu makin lama makin mendekat ke arah Karim. Dan kalian tahu mendekatnya tuh kayak gini, Wak. Sosok itu mendekati Karim bukan dengan berjalan merangkak kayak gitu tuh, enggak. Tapi dia hilang dulu. Terus dia bertambah maju setiap kali Karim mengedipkan mata. Bisa kalian bayangkan kan? Satu kedipan lah dia udah loncat dia ke depan. Tapi nggak itu ya, macam hilang bentar. Waktu dia muncul udah maju. Satu kedip lagi, maju lagi dia 1 meter. Tapi majunya nih hilang datang ya, kayak gitu ya. Bukan dia berjalan atau merangkak, enggak. Makin maju, makin maju, kayak gitu. Bayangkan sama kalian. Makin banyak kedipan aku, makin maju lah dia. Nengok itu, wah, itu langsung gemetaran badannya si Karim. Wah, seumur hidup baru itu aku nengok makhluk gaib kayak gitu. Dan seseram itu, Nadia. Bisa aku bayangin kok Karim paham aku. Langsung berlari lah si Karim, berlari dia turun tangga ke arah bawah, menjauhi si sosok yang tadi itu kan. Tapi sebelum sampai ke lantai 1, Karim ini penasaran, dia mau nengok lagi nih ke atas ini. Semoga hantu ini nggak ngikutin aku gitu kan. Waktu ku tengok ke atas, memang dia nggak ngikutin aku dari belakang, nggak ngikutin aku turun ke bawah. Tapi yang ada, dia malah merangkak di atas plafon dengan posisi kepala ngadap ke aku. Kata dia kayak gitu. Dan dari situ makin jelas lagi ku tengok mukanya dia. Kepala sosok itu betul-betul tengkorak, tapi warna hitam. Udah nggak ada lagi matanya, hidung sama mulut udah nggak ada. Maksudnya kulit, mata, hidung, mulut, ini bibir ini maksudnya nggak ada. Pokoknya yang ku tengok tuh tengkorak, tapi warnanya hitam. Persis kalau kalian tengok tengkorak di lab-lab sekolah kayak gitu, tapi warna hitam. Bayangkan, kayak gitu dia ternyata. Makin berlari lagi. Astagfirullah. Katanya dia lari langsung masuk ke bangunan tempat dia bekerja seperti biasa. Nyampe di sana, astagfirullah, apa yang ku tengok tadi? Karim nggak sibuk dia, dia sengaja nggak menceritakan apa yang dialami ke kawan-kawannya, takut kawan-kawannya juga ketakutan gitu. Karim langsung pergi ke toilet, dia cuci mukanya, berusaha untuk menenangkan diri dan melupakan kejadian tadi, ya kan? Nggak, astagfirullahaladzim, wajar memang, wajar, sudah tenang lagi, apes saja aku bisa nengok itu gitu kan. Nah, setelah dirasa udah agak tenang, si Karim ini pun lanjut lagi menjalani pekerjaannya sampai shift berakhir. Tapi segimanapun Karim ini berusaha melupakan setan tengkorak tadi, Wak, Karim tetap dibuat merinding setelah tahu bahwa itu bukanlah kali pertama dia dilihatkan sosok-sosok gaib. Karena ternyata ada banyak sekali penampakan yang tidak kalah mengerikan lagi di pabrik itu. Itu masih permulaan tuh, Wak. Nah, singkat cerita, Wak, 2 minggu setelah Karim melihat hantu tengkorak tadi, sekarang giliran salah satu kawannya namanya Bang Dedi, Nadia, dihantui juga itu sama sosok yang seram tadi itu. Jadi ceritanya hari itu jam 8:30 malam, Karim sama Bang Dodi ini masih bekerja di ruangannya. Nah, kerja sat. Gak lama kemudian Bang Dedi pergilah ke gudang sablon sendirian buat mengecek barang kayak gitu. Nah, pas balik dari gudang, Wak, di situ Karim nengok Bang Dedi ini ternyata balik nggak sendirian, ditemani sama 4 orang yang lain, which is yang balik jadi 5 orang nih, ini kawan-kawan si Karim semua nih. Tapi di situ yang bikin si Karim terheran, kelima orang ini termasuk Bang Dedi balik ke ruangan tuh mukanya pucat semua, Nadia, macam orang ketakutan. Tuh aku nanya lah kan, Bang Dad, kenapa kok wajah kalian pucat semua, kata gitu. Udah nggak apa-apa, dah lanjut kerja lagi, bercepat pulang, kata Bang Dedi kayak gitu. Ngapa nih, kata si Karim kan. Karim nengok 4 berlima tuh pucat semua ya, Nat.
Nah, meskipun keheranan, Karim pun mengiyakan tanpa banyak nanya lagi. Dah, lanjut lagi lah di bekerja, set, sampailah shift berakhir di setengah 11 malam. Ini mereka masuk di shift kedua gitu. Dan setelah itu, bergegaslah ini semua pada balik ke rumah masing-masing. Waktu di parkiran, aku udah mau balik nih Nadia. Tiba-tiba disamperin sama Bang Dedi tadi. Nah, disitulah Bang Dedi baru cerita, Wak. Karim, kau tahu nggak Karim? Kenapa Bang? Sial kali. Kenapa? Kata siapa kan, kata Karim. Nah, ternyata di situ, Wak, waktu Bang Dedi pergi ke tempat sablon tuh, Bang Dedi baru saja melihat sosok penampakan. Jadi ceritanya Bang Dedi kan ke gudang sablon tadi. Waktu dia lagi di sana, tiba-tiba dia dengar ada suara perempuan ketawa. Dia tengok lah itu ke arah penyimpanan sendal karena suaranya dari sana. Nah, waktu nengok ke sana, disitulah Bang Dedi melihat ada sosok kuntilanak nih, Wak, ya, kuntilanak. Wajahnya gosong, ya kan? Rambutnya gimbal. Lagi terbang di atas tempat penyimpanan tuh. Dan ternyata keempat kawan yang memang lagi ada di tempat sablon itu juga nengok sosok itu, Wak. Itulah kenapa mereka semua pada datang balik ke ruangan tuh dengan muka pucat pasi, berlari semua nampak itu tuh, Gak si Bang Dedi aja yang nengok. Nah, itu kisahnya Bang Dedi nih, Wak, ya. Selain Karim, Bang Dedi gantian di si Nanda. Masih ingat si Nanda siapa? Kawannya Karim yang ngasih lowongan pekerjaan tadi tuh. Dia ditengokin juga. Jadi ceritanya waktu itu Bang Nanda ini lagi menjalankan tugasnya, yaitu mengecek tinta yang memang akan dipakai buat nyablon sendal, ya kan. Nah, untuk ngecek tinta ini, Wak, Nanda ini harus keluar dari gedung karena memang tempat tintanya ini disimpan di luar. Ya, pergilah Nanda ini keluar sendirian malam nih. Nah, sesampainya di luar, Nanda pun langsung naik tangga kecil gitu untuk mengecek stok tinta yang disimpan di atas mesin itu. Pas sudah di atas, dia mau ngecek nih. Tiba-tiba dia terdengar ada orang lagi berbisik. Kata gitu. Awalnya si Nanda ini ngabain suara itu, Wak. Dia tetap aja apain tinta kan, ngecek. Tapi makin diabaikan, suara itu terdengar makin dekat lagi. Kata kayak gitu, Bahkan di titik itu Nanda tuh ngerasa suara tuh udah macam di kiri kanan dia, Wak. Refleks Nanda langsung nengok lah ke sekeliling kan. Tapi ternyata nggak ada orang sama sekali di sana. Di situ Nanda langsung pikir negatif. Alah, diganggu aku nih, nggak betul nih, kata gitu kan. Dan Nanda pun langsung mempercepat tugasnya tadi dan langsung turun tangga, Wak. Nah, tepat ketika kakinya baru nginjak tanah dari tangga tuh, di situ Nanda posisinya Nanda masih nunduk kan, tangga kan tuh dia nunduk ini, set, nyampe kakinya di tanah. Tiba-tiba Nanda ngerasa dari satu sisi di seberangnya si Nanda ini macam tiba-tiba menggelap gitu loh, Wak. Macam ada orang lagi berdiri depan dia. Paham kalian kan? Kalian pasti ngerasa kalau misalnya ada sesuatu yang gelap, mungkin pasti ada orang di depan aku. Nanda ngerasanya kayak gitu. Udah denger dari krek dari belakang. Bodoh amat. Karena penasaran, Nanda ngangkatlah kepalanya ini kan buat ngecek siapa yang ada di depan aku nih. Waktu dia betapa terkejutnya si Nanda karena ternyata, Wak, yang dia lihat itu bukan manusia. Yang lagi gelapin pandangan itu bukan manusia, tapi bayangan sesosok pocong yang sedang berdiri di hadapannya. Dan secara tiba-tiba pocong itu macam melayang pelan gitu karena Nanda nge-freeze si Nanda dikit. Dan disitulah, Wak, Nanda melihat dengan jelas bahwa wajah pocong itu hitam legam dan gosong. Nengok penampakan itu kan, dia baca doa, astagfirullah, berlari dia langsung ninggalin ruangan itu, balik lagi ke ruangan tempat kerja dia. Udah agak lega nih kan si Nanda, udah menjauh dari pocong itu. Ini belum selesai nih, Wak. Udah lari. Apa yang ku tengok tadi? Belum selesai lagi, dia balik lagi tempat ruangan dia bekerja tuh, baru masuk pintu tuh aja. Tiba-tiba si Nanda dengar di telinga kanannya. Kenapa? Kata semacam detik itu juga Nanda langsung berlari, dipanggil akun-akun yang lain. Tolong temenin aku di sini, kata dia. Datanglah mereka semua. Kenapa kok? Udah nggak apa-apa, aku temenin aja aku di sini, kata kayak gitu. Di situ sama juga, Wak, Nanda nggak ada menceritakan apapun karena dia juga nggak mau teman-teman yang lain ketakutan. Tapi walaupun kayak gitu, kawan-kawannya udah paham. Oh, ini pasti dia habis diganggu nih gitu kan. Dah, nggak usah banyak tanya, udah lanjut aja gitu. Nah, mereka lanjut lagi nih bekerja. Nah, keesokan harinya barulah di situ Nanda menceritakan pengalaman yang pocong melayang gosong tadi ke Karim dan juga teman-temannya. Makanya Karim cerita soal ini juga. Nah, di situ Karim bilang lah akhirnya, sama, Wak, kapan hari juga aku diganggu setan tengkorak. Bang Dedi juga diganggu tuh di gudang sablon. Tapi sama-sama gosong loh. Udah nggak usah terlalu dipikirkan, kalau udah penting kita kerja fokus aja, kata Nanda kan. Iyalah, Wak, udah tenang ya, udah nggak apa-apa. Berarti memang ada apa-apa di pabrik ini, udahlah gitu. Mereka kan masih santai lah gitu ibaratnya kan. Udahlah, Karim, Nanda dan yang lain-lain yang ngedenger itu juga memilih nggak ngambil pusing dengan berbagai makhluk astral yang ada di sana. Mereka mikirnya wajar lah. Dia masih semangat juga nih, si Karim masih semangat kali kerja di sana tanpa memperdulikan gangguan-gangguan yang datang.
Pertamanya Nadia, cuman waktu udah masuk bulan ke-6, nah disinilah aku juga mulai mengalami kejanggalan yang menurut aku lebih ekstrim lagi, kata si Nanda. Kok kata Nanda pula, kata Karim. Jadi ceritanya Wak, pada suatu hari sepulang kerja, Karim ini tiba-tiba demam tinggi, ya kan. Waktu itu aku nggak mikir aneh-aneh, Nadia, ya udahlah mungkin aku kecapean, aku demam gitu. Paling besok juga sembuh kan. Dan ternyata betul, besoknya segar bugar aku, Nadia, udah ngerasa baikan kali. Berangkat kerja aku seperti biasa, ya kan. Tapi sepulang dari pabrik, sepulang dari kerja, tiba-tiba demam tinggi lagi. Terus besok paginya sembuh lagi, gitu terus. Berselang-seling beberapa hari setelahnya Wak, kayak gitu terus. Dan yang lebih anehnya lagi Wak, sakit yang diderita sama Karim ini selalu berlangsung setiap sore sampai malam. Nanti waktu udah pagi Nadia, sehat walafiat aku. Nanti udah sore malam demam tinggi aku tuh. Dan setiap kali demam tuh kedua kaki aku tuh macam dingin kali, dinginnya nggak wajar, betul-betul kayak kaki aku ini lagi dalam freezer, kayak gitu. Awalnya Karim mikir kaki yang dingin tuh cuman perasaan dia aja Wak. Ini mungkin karena aku demam rasanya kaki aku kedinginan nih gitu. Padahal mah normal-normal aja kalau dipegang sama orang yang nggak sakit gitu. Tapi ternyata enggak Wak. Karena pernah nih pada suatu sore kawannya Karim datang lah ngejenguk Nanda ngejenguk. Waktu lagi jenguk tuh nggak sengaja Nanda nyentuh telapak kaki Karim. Astagfirullahaladzim, macam zombie kau. Dingin kali kaki kau nih. Kok nggak apa-apa kata? Betul, kok ngerasa dingin kali kakiku kan? Aku pikir perasaan kayak enggak nih, dingin kali nih kayak es, kata dia. Nah disitulah entah kenapa si Karim ini merasa bahwa sakit yang dia derita itu bukan penyakit demam biasa. Ini aku bilang dinginnya tuh betul dingin nggak wajar. Mungkin ya kayak dinginnya Edward Cullen waktu nggak sengaja tersentuh sama Bella, kayak gitu mungkin. Dari situ Karim ini kayak punya feeling kalau apa yang dia alami itu ada kaitannya dengan kejadian horor di tempat dia bekerja. Dan gegara itulah Wak, setelah mempertimbangkan banyak hal, Karim pun mengajukan pengunduran diri. Nggak enak perasaan aku betul-betul nggak enak karena sakit itulah. Karena sakit itu dia punya feeling kayak ini nggak betul nih kalau misalnya aku lanjutin kerja di situ. Betul, mundurin diri deh setelah 6 bulan kerja di situ. Karena ini bukti juga Nadia, setelah aku resign nggak pernah lagi aku sakit sore sampai malam, tiba-tiba sehat walafiat aku, nggak pernah. Cuman ini mungkin aja ya, entah mungkin perasaan aku apa enggak, mungkin juga karena aku capean aja gitu kan. Kalau misalnya aku udah resign ya udah aku nggak kerja, jadi aku nggak demam kayak gitulah, mungkin ya mungkin. Nah tapi di sini Wak, meskipun udah nggak kerja lagi di pabrik sendal itu, Karim masih penasaran nih dengan apa sebenarnya yang udah pernah terjadi di sana dan kenapa dia diganggu sedemikian rupa, ya kan. Nah akhirnya aku kepo juga, aku cari-cari lah informasi sat. Nah setelah menggali informasi seputar pabrik sendal itu Wak, Karim pun akhirnya mendapatkan sebuah jawaban yang menyeramkan sekaligus juga mengiris hati dari pabrik sendal ini. Jadi ternyata beberapa tahun sebelum kerja di situ Wak, pabrik ini pernah mengalami kebakaran hebat yang disebabkan oleh konsleting arus listrik. Dan kebakaran itu melalap hampir seluruh isi pabrik tuh Wak, termasuk beberapa karyawan yang sedang bekerja. Ada banyak kali korban yang berjatuhan akibat kejadian itu juga masuk berita kok. Bahkan salah satu korban adalah seorang ibu hamil katanya yang mau melahirkan. Astagfirullahaladzim. Dan karena meninggal secara tidak wajar, konon katanya para korban kebakaran ini pun jadi sering bergentayangan di sana. Itulah ceritanya. Dan setelah tahu fakta itu, Karim pun jadi mikir, betul juga ya. Selama ini hantu yang aku, Nanda, dan Bang Deddy tengok kan, which is tengkorak, kuntilanak, sama pocong itu semuanya wajahnya gosong kan, macam habis dilalap api kan. Nah berdasarkan informasi dan pengalaman itulah Nadia, aku menduga, Karim menduga bahwa sosok-sosok yang menghantui dia dan juga teman-temannya tadi adalah mungkin jin yang menyerupai para karyawan yang dulunya meninggal di sana, kayak gitu. Sian ya. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang pengalaman horor Karim ketika bekerja di sebuah pabrik sendal. Aku betul kayak nggak ngebayang kali loh gimana rasanya jadi Karim pas ngelihat sosok tengkorak nemplok di plafon, mukanya hitam, rambutnya jarang-jarang. Ya Allah, astagfirullah. Pokoknya terlepas sosok-sosok itu merupakan arwah para korban atau bukan Wak, ada baiknya juga kita tetap berdoa semoga para almarhum dan almarhumah, para korban bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun mereka bergentayangan, semoga setelah mendapatkan doa dari kita semua mereka bisa hidup tenang di alam sana dan tidak mengganggu orang-orang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Thank you Bang Karim. Bayang sih aku mencekam gimana tuh, tutup mata buka mata dah. Maju-majuan tuh tadi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kasih ya Bang. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk tidak dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.